Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video ini saya akan membuat program ATM sederhana menggunakan Python. Jadi kali ini saya akan membuat sebuah program sederhana sistem ATM. Di sini saya menggunakan versi Python 3,7 dan saya menggunakan text editor IDE atau IDE Spider. Oke, jadi pertama itu kita silahkan buka spidernya, lalu buat new file atau project. Oke, di sini karena saya sudah mempunyai skripnya, saya akan menjelaskan satu persatu saja. Oke, jadi yang pertama ini Jadi yang pertama itu kita buat variabel utama untuk programnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Nah, di sini yang pertama itu user ID. Nah, user ID ini untuk menyimpan ID dari user login. Yang kedua ini loop. Nah, loop ini untuk menyimpan kondisi while saat memilih menu ulang di Python. Kita menggunakan while untuk perulangannya. Yang ketiga ini yaitu user. Nah, user ini karena ini program sederhana, jadi kita hanya akan menggunakan array statis untuk menyimpan data usernya. Nah, di sini saya membuat dua akun atau dua nomor akun rekening. Di rekening pertama ini saya menyimpannya dengan saldo 0 rupiah, sedangkan di rekening yang kedua ini saya menyimpan saldo senilai 25 juta. Oke, jadi jika sudah selesai, sekarang kita membuat status loginnya. Jadi status loginnya ini untuk menyimpan status apakah user berhasil login atau tidak. Di sini saya sudah punya skripnya. Nah, untuk dev check login ini cek login. Terus ini yang kedua ini pakai ATM. Nah, pakai ATM ini untuk menyimpan kondisi apakah kita masih menggunakan ATM-nya atau tidak. Nah, jadi kita perlu mengingat bahwa penamaan variabel ini itu tergantung selera kalian saja, jadi tidak harus sama seperti apa yang saya buat ini. Kemudian ini yang kedua ini untuk fungsi-fungsi ATM-nya. Jadi yang pertama ini fungsi cek login-nya. Di sini fungsi cek login ini menggunakan perintah for. Nah, for di sini itu untuk melakukan perulangan dan mengecek apakah parameter ppin ini yang kita masukkan saat pertama kali menggunakan ATM sama atau ada di dalam variabel user atau array. Nah, kedua ini check user. Nah, check user ini setelah login di check login, kita akan selalu mengecek saat user melakukan transaksi. Jadi kita perlu mengecek apakah user itu benar-benar user yang login tadi atau bukan. Nah, ini itu berguna untuk keamanan, walaupun ini program sederhana, tapi tidak ada salahnya untuk mengimplementasikan sistem keamanannya. Oh ya, kenapa ini returnnya -1? Ini ya. Kenapa returnnya ini -1? Karena setelah mengecek user, kita akan mereturn atau mengembalikan nilai dari indeks variabel user. Karena tipenya array, kita perlu indeks untuk mengaksesnya. Kemudian untuk cek rekening. Nih. Untuk cek rekening ini sama seperti dengan cek user ini. Namun di sini kita mengeceknya menggunakan nomor rekening. Seperti ini, nomor rekening. Oke, yang terakhir ini yaitu fungsi untuk transfer uang dan ambil uang. Nah, untuk fungsi transfer uang ini kita perlu parameter nominal uang yang akan ditransfer dan nomor rekening tujuan.
ini kita perlu ininya. Nah, jadi di sini kalau misalnya saldonya habis, dia akan memberitahukan bahwa ini saldo Anda sudah habis. Nih. Nah, untuk ambil uangnya, sedangkan fungsi untuk ambil uang hanya perlu parameternya itu untuk nominal ambil uang saja. Nah, apa sih parameter itu? Itu loh parameter variabel di dalam tanda kurung dalam suatu fungsi. Nah, sekarang kita akan memanggil fungsi-fungsi di atas agar ATM-nya itu bisa dipakai. Nih. Jadi pertama itu kita buat perulangan while agar ATM ini bisa dipakai berulang-ulang sampai si user ini memilih untuk menu keluar. Jadi di sini kita juga akan membuat perulangan untuk loginnya. Kenapa? Karena kita bisa logout dan login ke user lainnya. Kan kita mau transfer uang antar user, jadi kita buat ulang untuk status loginnya seperti ini. Nah, terus di sini kenapa saya membuat fungsi cek login ini? Karena tadi kan dan memasukkan input kita ke parameternya. Jadi di sini saya memanggil fungsi cek login yang tadi kita buat dan memasukkan inputan kita ke parameternya. Nah, karena terlalu panjang dan waktunya terbatas, jadi saya sudah membuat skripnya terlebih dahulu. Jadi bisa dilihat di sini seperti ini. Nah, jika sudah selesai, kita coba run. 4, 3, 2, 1. Nah, silahkan pilih menunya. Kita pilih menu yang pertama. Jadi sisa saldonya ini 0 rupiah. Seperti yang kita lihat di sini sisa saldonya itu 0 rupiah. Terus kita tekan enter yang selanjutnya, yaitu silahkan pilih menu. Kita coba logout dulu. Nah, masukkan PIN, kita masukkan PIN yang nomor rekening yang kedua, akun rekening yang kedua itu 1, 2, 3, 4. Oke, selamat datang. Selamat datang di ATM. Kita pilih menunya cek saldo. Oke, ceknya ini 25 juta. Kita coba transfer uang. Nah, masukkan nomor rekening tujuannya. Kita masukkan nomor rekening tujuan yang rekening yang pertama tadi. Oke. Masukkan nominal yang akan ditransfer, misalnya 25 juta. Oke. Nah, jadi keterangannya ini Anda berhasil mentransfer uang sebesar 25 juta ke rekening ini. Jadi sisa saldonya ini sisa 0 rupiah. Kita coba untuk ambil uang. Nominal yang ditarik misalnya 500.000, 50.000. Nah, saldo Anda, jadi akan muncul pesan seperti ini, saldo Anda tidak cukup karena semuanya kita sudah mentransfernya ke rekening yang pertama tadi. Oke, mari kita cek rekening yang pertama tadi apakah saldonya sudah masuk. Kita masukkan PIN-nya, lalu pilih menu cek saldo. Oke, ternyata uang yang kita transfer tadi itu sudah masuk seperti itu. Oke, kalau kita mau keluar, sisa pilih menu, kita sisa keluar. Oke, dan dia sudah keluar dari programnya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.